Abang orang Batak ini. Jadi kalau orang Batak lebih gampang kita ngomongnya. Bang, berkali-kali saya sudah bilang. Ingat omongan saya, Bang. Di dalam Alkitab, menyembah kepada seorang raja, kepada seorang manusia, kepada orang tua, kepada orang yang dihormati, itu bukan perbuatan yang dilarang, Bang. Entah, saya tidak tahu abang baru pertama kali ke channel saya. Ingat omongan saya, rekam omongan saya ini. Di dalam Alkitab, menyembah seorang raja, pembesar, orang tua, manusia, itu bukan perbuatan yang dilarang. Makasih Bang Gaco, terima kasih. Kalau abang orang Batak, ada lagu begini Bang, lagu begini. Sebentar, saya ingat dulu lagunya. Gini. Marsoba ujungau inang, marsoba tahu kan? Jadi sebenarnya sembah itu nggak apa-apa dilakukan kepada orang tua, Bang. Yang tidak boleh adalah dilakukan kepada benda-benda mati. Ini berapa kali nih? Saya kasih contoh. Saya kasih contoh-contoh yang ada dalam Alkitab, Bang. Bahkan gara-gara video itu saya di framing katanya, Edis bilang katanya boleh sembah manusia. Memang boleh di dalam Alkitab itu menyembah manusia, nggak dilarang. Ada manusia yang dia tidak mau disembah, tapi bukan berarti ada firman Tuhan yang mengatakan jangan kau sembah manusia. Nggak ada firman Tuhan begitu. Kalau ada saya terjun dari Monas. Saya kasih contoh ya. Contoh. Bagaimana di sini seorang manusia disembah? Sebentar. Ini Bang, aku potong dikit. Abang Sambil bilang tadi apa? boleh menyembah manusia. Iya, di dalam Alkitab nggak masalah itu. Yang nggak boleh menyembah patung. Oke, boleh menyembah manusia. Pelajaran baru malam ini. Apa? Iya, betul. Saya yang ngomong itu. Dan saya tunjukkan dalam Alkitab. Baik. Saya tunjukkan ayat-ayatnya. Makasih Bang Gaco, makasih. Nih, saya tunjukkan ayatnya. Ketika Mephibosheth anak Nathan datang kepada Daud. Saya tunjukkan. Dan itu bukan cuma 1-2 Bang. Banyak. Banyak sekali. Saya tunjukkan. Sabar ya Bang ya. Dalam 2 Samuel 9 ayat yang ke-6. Abang ada Alkitab di situ? Dari Bang, abang baca aja Bang. Aku percaya sama Abang. Saya bacakan. Saya bacakan. Karena abang-abangku. 2 Samuel 9 ayat yang ke-6. Oke. Saya bacakan di sini. Perhatikan ya Bang ya. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephibosheth, perhatikan Bang nih. Dan Mephibosheth bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Lalu, coba Abang baca. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephibosheth jawabnya, inilah hamba tuanku. Jadi Bang, menyembah manusia di dalam Alkitab itu segudang Bang ayatnya. Abraham juga pernah sujud menyembah kepada Bani Het. Ia meminta gua Makpela agar dijadikan kubur istrinya. Jadi banyak Bang. Jadi penyembahan kepada manusia, sujud menyembah kepada manusia, itu di dalam Alkitab bukan perbuatan yang dilarang. Yang dilarang itu adalah sujud menyembah kepada patung, kepada berhala. Mau saya tunjukkan ayatnya? Atau Abang sudah tahu ayatnya? Boleh, banyak di Keluaran. Ya, baik. Abang sudah tahu kalau masalah itu. Nah, yang jelas Bang, yang di dalam Alkitab, saya balik lagi kamera saya. Saya balik lagi ya kamera saya. Sebentar, sorry. Yang di dalam Alkitab Bang, saya balikkan dulu. Yang di dalam Alkitab itu dikatakan begini. Kita ini adalah gambar daripada Tuhan. Betul? Kita diciptakan segambar dan serupa sebagai citranya Tuhan. Nah, karena kita ini adalah citranya Tuhan, maka kita itu tidak boleh menundukkan diri sujud menyembah kepada patung. Seperti yang saya tunjukkan tadi. Abang tuh saya tunjukkan tadi nih. Kalau seperti ini tidak boleh karena itu patung Bang. Beda dengan orang tua. Apalagi kita orang Batak Bang. Ini kan sangat-sangat menghormati orang tua. Nah, lihat nih.
berapa lama abang ngomong, berapa lama aku ngomong gitu. Maksud aku bang, 10 menit abang ngomong, 1 menit aku ngomong gitu. Jangan abang borong semua bang. Itu nggak Oke. diskusi namanya. Ya, baik. Makanya tadi saya bilang sama abang, beda nggak sujud kepada patung dengan sujud kepada ini? Nih, tentu berbeda bang. Nih, ini beda. Kalau ini jelas ini kepada patung. Ya, sebentar ya. Kelihatan ini orang yang ngantri. Kelihatan yang di pojok sana bang. Pojok sana tuh. Yang atas sebelah sana. Tuh. Tuh, kelihatan? Satu. Tuh, ngantri orang tuh. Tuh, sujud. Menyembah kepada patung. Sebentar ya bang. Tunggu kameranya ngarah ke sana dulu. Tunggu kameranya ngarah ke sana lagi. Udah aku tonton itu bang. Jangan Tuh. diputar-putar terus itu. Biar maju apa kita ini, diskusi kita ini. Nanti mutar-mutar di situ kita terus. Ini jelas kan? Udah aku tonton itu bang. Jadi kalau abang bilang Berkali-kali. kalau kepada orang tua nggak apa-apa, nggak apa-apa kalau kepada orang tua. Penghormatan sujud menyembah kepada orang tua tidak mengapa. Silakan bang. Kalau kepada patung yang tidak boleh, silakan bang. Oke. Jadi penyembahan menurut dia apa itu yang di keluaran yang kita bilang tadi bang. Ya dak. Itu sebenarnya sudah dijelaskan di Keluaran 35 ayat Silakan dibaca. 32 ayat 5. Silakan dibaca. Oke, biar saya baca bang ya. Yaitu yang mana ada di situ penyembahan kepada apa namanya? Domba tuangan. Domba tuangan. Ya, Lembu domba mungkin bang. lembu buatan, tuangan ya. Oh iya silakan. Di mana ketika Musa tidak turun-turun dari Gunung Horeb, kemudian orang Israel akhirnya membuat patung lembu dan akhirnya mereka menyembah kepada patung lembu tersebut, betul? Bentar saya baca bang. Ya iya itu nggak boleh bang. Mau patung apa aja, mau patung Yesus kah, mau patung Maria, mau patung lembu nggak boleh bang. Oke, di situ bang ya. Sudah saya baca. Ayat 5. Ketika Harun melihat itu didirikannya lah mezbah. Nah, dan ini ketika dibuat patung langsung disuruh Allah dihancurkan. Kalau patung-patung yang lain yang aku bilang tadi ada obok, tikus, kerub, sama ular tedung. Sewaktu Allah menyuruh membuat itu nggak langsung disuruh dirobohkan karena tidak ada yang 3 unsur tadi yang di Keluaran 32 ayat 5 ini. Saya baca. Ketika Harun melihat itu didirikannya lah mezbah. Ada mezbah di situ satu. Oke. Di depan anak lembu itu. Itulah yang sasaran tadi. Anak lembu tuangan Iya, tadi justru itu memberitahu bahwa Bang, tidak boleh bang abang dari membuat tadi ngomong, patung-patung aku itu. nggak potong loh bang. Silakan. Kita fair ya Aku teman-teman ya. Kita fair. Silakan. Kurang banyak Silakan. waktu, bang. Silakan. Iya. Silakan. Kemudian apa? Mana tadi? Lembu itu berserulah Harun. Harun itu sebagai imam. Berarti ada di situ mezbah, imam dan korban. Dan berseru. Katanya besok hari raya dan keesokan paginya maka mereka mempersembahkan korban bakaran. Ada korban di situ. Berarti ada di situ mezbah, korban dan imam. Itu imam sebagai Harun di situ sebagai imam. Yang 3 inilah langsung Allah kalau ada situs atau ritus seperti ini langsung Allah suruh robohkan, yaitu di ayat berfirman di ayat 7, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah dan sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir yang telah rusak lakunya. Kenapa rusak lakunya? Ya karena itu tadi melakukan penyembahan dengan memenuhi 3 poin itu tadi. Ada korban, ada mezbah dan ada imam. Dan Musa langsung menghancurkannya di ayat 20. Di ayat 20. Sesudah itu diambilnya lah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api, digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya di atas air dan disuruh diminum oleh orang Israel. Nah, kembali bang, patung tadi ada berapa patung di apa jenisnya? Kerub. Kerub itu kalau di bait suci ada di yang namanya dekat tabernakel dan ada di belakang itu yang paling besar, dua kerub membentang kiri kanan.
Ya, di atas tabut perjanjian ada. Nah, itu satu. Yang kedua tadi, patung obok atau kudis. Yang ketiga, patung tikus. Yang keempat, ular tedung. Ini setelah dibuat Allah, setelah disuruh dibuat, tidak langsung dihancurkan karena tidak ada unsur tiga tadi. Tapi kenapa di Keluaran 32 ayat 5 itu langsung disuruh dihancurkan? Karena ada tiga unsur tadi. Oke, terima kasih abangku cintaku. Lanjut. Baik, saya tanggapi ya, saya tanggapi. Memang luar biasa tafsir liarnya mereka ini ya. Baik. Jadi begini Bang, di dalam gereja Katolik ada imam tidak? Ada? Oke, yang barusan saya kasih tahu, yang saya tunjuk tadi videonya itu dalam gereja Katolik tidak? Benar? Iya, imam ada. Oke, ada pembakaran ukupan nggak? Di mana? Pembakaran dupa. Pas video tadi tidak ada. Itu hanya Baik, di saya luar- tunjukkan. luar- Saya luar- tunjukkan, Bang. Saya tunjukkan semuanya. Itu memenuhi unsur. Lagi pula, Bang, tidak memenuhi ketiga unsur itu pun, itu sudah termasuk sesuatu yang dilarang, Bang. Karena di dalam Alkitab dikatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, di atas, baik yang ada di bumi, yang ada di bawah air. Jangan sujud menyembah kepadanya. Nggak ada di Ya, situ dikatakan, harus ada imamnya, harus ada korban bakarannya. Baik, tapi kalaupun Anda meminta seperti itu, harus ada imamnya, harus ada anunya. Nih, saya tunjuk sama Anda. Nggak masalah, nggak masalah. Sekarang saya tanya sama Anda, Bang. Ketika patung ini diarak ke gereja Katolik, apakah gereja Katolik punya imam tidak? Di dalam. Oke. Ketika ini dibawa ke gereja ada imamnya? Ya, ada. Oke, ada imamnya. Baik. Terus Anda minta lagi, apakah diadakan korban bakaran? Nih, lihat. Dibakar nggak pedupaan ke situ? Tapi bukan saat itu tadi. Aduh, mengelak lagi abang ini, aduh. Kalau abang minta itu pun semua, tetap ada itu semua. Tapi bang, yang mau saya katakan, sebenarnya tidak harus memenuhi unsur-unsur tersebut. Tidak harus memenuhi unsur-unsur, ada imamnya, ada ininya. Itu pun sudah termasuk dilarang. Karena di dalam umumnya itu 10 hukum itu, jangan ada bagimu Allah lain di hadapanku. Lalu kemudian jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun di langit, di atas, di bumi, di air. Jangan sujud menyembah kepadanya. Nggak ada di situ. Harus ada imamnya ya, harus ada korban bakarannya ya, harus ada, nggak ada bang. Tidak memenuhi tiga unsur itu pun tetap itu dilarang. Tapi kalau Anda tetap ngeyel harus ada imamnya, sudah saya tunjukkan. Kemudian yang kedua bang, saya tanya dulu sama abang, pembuatan patung-patung tikus emas itu siapa yang merintahkan? Allah. Coba abang baca baik-baik dulu bang ya, saya bacakan. Saya bacakan ya bang ya. Lagi pula itu nggak ada loh disuruh disembah bang. Pembuatan patung tikus-tikus dari emas itu. Siapa yang nyuruh bilang disembah? Yang aku bilang di Alkitab yang disuruh dibuat patung itu jenisnya bang. Dan iya bang, di dalam bang gantian. tadi abang sudah ngomong, sekarang saya mau ngomong belum selesai gimana? Atau abang selesaikan? Nanya, aku jawab ya selesaikan dulu, silakan, selesaikan. Kalau nggak abang nanya, aku diam dari tadi kok. Silakan. Kan nggak ada aku bilang disuruh disembah, tapi yang aku bilang di dalam Alkitab. Firman Tuhan mengatakan ada 4 jenis disuruh buat patung. Kerub, kudis, tikus, borok, dan ular tedung. Ya, ini yang disuruh. Tapi yang nggak disuruh tadi anak lembu tuangan. Makanya langsung disuruh harus dihancurkan. Kenapa dihancurkan? Karena ada unsur 3 tadi. Okay. Dan yang 4 jenis tadi itu disuruh. Kenapa disuruh? Ya ada manfaatnya. Gitu loh. Bukan si Tanggang yang nyuruh itu, bukan bang. Baik. Firman Tuhan yang nyuruh itu melalui firman Tuhan. Oke, baik. Saya akan bukakan apa ayat yang Anda maksud itu di dalam Samuel 6, 1 Samuel 6. Ya, mengenai tikus-tikus dan borok itu adalah sebuah tulah yang ditimpakan kepada masyarakat mereka. Itu sebenarnya yang buat bukan perintah Tuhan, Bang. Perhatikan ya, Bang ya. Saya bacakan ayatnya. Baik. Tabut dikembalikan kepada orang Israel, ya. Setelah 7 bulan lamanya tabut Tuhan itu ada di daerah orang Filistin,
Maka orang Filistin itu memanggil para imam dan para petenung. Lalu mereka berkata kepada mereka, apakah yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan itu? Beritahulah kepada kami bagaimana kami harus menghantarnya kembali ke tempatnya. Jadi nggak ada disuruh Tuhan membuat tikus-tikus emas. Ini yang suruh buat itu adalah para juru tenungnya orang-orang Filistin. Ya. Lalu kata mereka, apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel itu, maka janganlah kamu mengantarkannya dengan tangan hampa, melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah kepadanya. Maka kamu akan menjadi sembuh dan kamu akan mengetahui bahwa tangannya tidak undur daripadamu. Perhatikan, sesudah itu bertanyalah mereka, apakah tebusan salah yang harus kami bayar kepadanya? Jawab mereka, menurut jumlah raja-raja kota orang Filistin, 5 borok emas dan 5 tikus emas. Sebab itulah yang sama yang menimpa kamu sekalian dan raja-raja kotamu. Jadi nggak pernah bang ada Tuhan nyuruh buat tikus-tikus emas. Ini juru tenungnya, juru ininya orang-orang Filistin itu. Abang gimana? Jangan fitnah. Oke, saya teruskan lagi. Makanya abang harus jeli membaca Alkitab. Nih, di dalam Alkitab bang, saya balik dulu kamera saya. Nih, saya balik dulu. Mengenai mau ada tanggapi dulu? Iya dong, ngapa? Silakan. Karena abang orangnya suka kalau satu ini belum selesai, tidak boleh ke yang lain kan? Aku ikuti tipe abang. Nah, jadi gini bang, kan aku bilang tadi ya terus terang, aku mengatakan aku belum paham seperti abang baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu bolak-balik. Kalau aku belum bang, sampai sekalipun belum pernah. Jadi di 1 Samuel 6 ini yang menyuruh membuat orok dan tikus itu siapa? Ya, orok. Juru ahli-ahli tenung dan juru-juru agamanya, ahli-ahli nujumnya orang Filistin. Karena bangsa Filistin ketika itu ditimpa malapetaka, mereka ditimpa dengan hama tikus dan borok. Jadi pada waktu itu orang Filistin itu mengangkut tabut Tuhan ke kediaman mereka, ke orang-orang Filistin. Nah, ketika tabut itu diangkut oleh mereka, bangsa Filistin ditimpa malapetaka. Apa malapetaka yang menimpa mereka? Bahwa tanaman mereka, hasil kebun-kebun mereka itu dihantam dengan wabah tikus. Nah, kemudian penduduk mereka juga dihantam dengan penyakit borok. Ya, kalau kita ini bahasa kita sekarang mungkin apa? Penyakit apa seperti itu yang orang kena kalau kulitnya melepuh-melepuh itu. Nah, kena kusta, seperti bukan kusta. Ya, kena bukan kusta tapi kena penyakit kulit lah. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Jadi mereka tanya kepada ahli-ahli nujumnya karena tabut Tuhan itu dibawa ke situ. Jadi tabut itu membawa sial kata mereka. Nah, akhirnya tabut itu harus dikembalikan kepada orang Israel. Nah, ketika mau mengembalikan itu, mereka tidak mengembalikannya dengan tangan hampa. Kalau Anda baca itu selanjutnya, itu lembu yang disuruh mengembalikan. Jadi tabut itu diangkut ke lembu, tetapi di situ dikasih tikus-tikus emas di situ. Jumlahnya itu kalau nggak salah tadi 5 dan borok-borok. Nah, akhirnya lembu itu membawa tabut itu ke kediaman orang Israel. Kalau nggak salah ke rumahnya Obed Edom atau apa itu. Silakan Anda baca selanjutnya. Nah, itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan ini bang. Saya tidak tahu kenapa ini abang ini kok larinya pokoknya asal disuruh bikin patung terus begini begitu. Enggak bang. Terus yang kedua bang. Ketika Tuhan menyuruh Musa membuat ular tedung dan digantungkannya kepada tiang, itu diperintahkan untuk dipandang. Dan barang siapa yang memandang kepada itu akan sembuh. Setiap orang, karena mereka pada waktu itu dalam perjalanan mereka ke Israel, mereka kan di padang pasir. Nah, di padang pasir itu mereka diserang dengan yang namanya ular-ular tedung. Nah, karena itu Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membuat patung ular tedung tersebut dan digantungnya pada satu tiang. Nah, orang Israel yang terpagut oleh ular tersebut disuruh memandang saja, bukan disuruh menyembah, apalagi disuruh bikin patungnya Maria. Ini sesuatu yang gak nyambung sama sekali bang. Bahkan mereka akhirnya menyembah patung itu, menyembah patung ular itu. Anda tahu? Mau saya tunjukkan ayatnya? Ada.
Udah bang, udah tahu itu. Makanya kenapa Allah menyuruh dengar? Kan abang nanya bang, aku tanya, aku jawab. Silakan. Apakah kalau aku menjawab diam? Silakan. Ngomong dong. Ya maksudnya Silakan. kalau ngomong ya tidak usah bang potong-potong. Kita tidak perlu gini bang. Abang merasa ibaratnya dengan diskusi ini harus abang yang menang, harus aku yang kalah. Tidak perlu ke situ. Gini, abang kan tanya nih. Jadi sewaktu itu disuruh dihancurkan karena ada persembahan korban di situ. Betul tidak? Karena mereka, oke, saya tunjukkan ayatnya. Nah, dan Baik. hukuman nggak ada di situ. Baik. Ada bang, mereka membakar ukupan di situ. Mereka membakar dupa, mereka membakar kemenyan seperti yang orang-orang Katolik lakukan kepada patung-patung Maria. Baik, saya tunjukkan kepada Anda. Ya, sambil abang bicara boleh. Saya tunjukkan. Saya tunjukkan kepada Anda di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat yang keempat. Ya bang ya, nih. Oke, 2 Raja-Raja. Makanya karena abang tidak membaca Alkitab sampai selesai, jadi kita agak perlu ekstra. Nih bang ya. Dialah, yaitu ini, Hizkia ya. Ini bang ya, Raja Yehuda ini ya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Oke, korban. Nah, jadi bang, seperti itulah gereja yang abang lakukan sekarang ini. Abang juga membakar ukupan itu, bang. Abang, kalian juga nih sedikit. Abang juga membakar ukupan ini. Lihat tuh. Teksnya tadi masih di situ, bang. Pas pemusnahan apa itu dulu, kok lari-lari ke situ? Yang namanya itu ular tedung itu. Abang bilang tadi ada ukupan di situ. Di mana ayatnya? Mereka membakar korban kepadanya. Ada yang dibakar-bakar, bang. Ada yang dibakar-bakar. Dan itu juga dilakukan. Bang, abang bilang tadi ukupan itu wangi-wangian sayang. Coba tunjukkan ayatnya. Iya bang, mereka membakar ukupan itu. Yang dibakar itu adalah korban bakaran bang. Jadi mereka membakar itu supaya asapnya naik menyenangkan berhala-berhala tersebut. Supaya asapnya itu menyenangkan berhala-berhala tersebut. Bang, abang bilang tadi. Oke lah, tapi yang terakhir atau yang terakhir gini saja. Nanti kalau ke situ kita kejauhan bang. Ini yang terakhir. Ini yang terakhir bang. Yang terakhir ini. Saya mau tanya sama Anda, bang. Adakah di dalam Alkitab disuruh untuk berdoa kepada patungnya Maria? Nggak ada. Nggak ada. Terima kasih bang. Jadi apa yang kalian lakukan tidak berasal dari Injil. Setuju? Makanya saya bilang tadi bang, Katolik tidak pernah berdoa kepada patung dan tidak pernah menyembah patung. Baik, saya tunjukkan lagi videonya. Kalau abang bilang Katolik tidak berdoa kepada patung, bang, saya tunjukkan lagi videonya, bang. Tidak habis-habis saya menunjukkan ribuan bukti-bukti video bahwa bukan hanya kepada patung Maria, patung Santa, kepada patung Santo. Nih bang, saya tunjukkan banyak sekali video-videonya, bang. Nih. Kok abang jangan menolak kebenaran bang. Nih saya tunjukkan kepada abang ya. Nih contoh bang. Contoh. Ini ngapain bang? Mana? Sebentar. Ini patung siapa? Bunda Maria. Oke, ngapain orang ini? Berdoa. Iya, berdoa. Betul? Berdoa di depan kita tunjuk Bunda nih. Maria. Lihat bang. Kelihatan? Iya. Oke, jadi kenapa abang bilang tidak berdoa kepada patung Maria? Berdoa di depan patung Bunda Maria. Kenapa dia berdoa? Kepada siapa dia berdoa? Bisa saya tanya, saya jawab? Kepada siapa dia berdoa, bang? Ya, nah itu abang aku jawab, abang potong. Iya, jawab simpel saja. Kepada siapa dia berdoa? Bisa saya jawab? Iya, silakan. Oke.
Jadi di dalam video itu, kalau berdoanya tetap kepada Tuhan, bukan kepada patung itu. Dan Enggak, di depan patung. terus ngapain patung itu di situ, Bang? Oke. Patung itu dibuat di situ, gini. Pada umumnya, kenapa dibuat patung Bunda Maria itu dilakukan di Taman Imam? Dan kenapa dibuat itu? Ya biar kita, kalau ada patung itu berarti kita, kalau orang lihat kita berdua di situ biar jangan ganggu orang. Oh, itu lagi apa? Lagi seperti apa? Melakukan ritus gerakan berdoa di depan patung Bunda Maria. Berarti dia berdoa untuk memohon kepada Bunda Maria biar jangan diganggu orang. Bukan Iya, dia berarti berdoa kepada Maria, betul? Kepada patung Maria, betul? benar. Kalau berdoa kepada Bunda Maria, berdoa memohon kepada Bunda Maria sama dengan kita memohon Kepada doa patungnya dari orang tua Maria, kita. bukan kepada Bunda Maria, Bang. Kepada patungnya Maria tersebut. Betul? Kalau di depan patung Bunda Maria benar, tapi kalau bukan kepada patung Bunda Maria, bukan ke patungnya, tapi kepada Bunda Maria. Udah jelas, Bang? Kok jelas-jelas lo di ayat tersebut. Sebentar, saya tunjukkan satu gambar lagi, Bang, ya. Nih. Saya tunjukkan, Bang. Aduh, saya nggak persiapan ini menunjukkan gambar-gambar. Oke, saya tunjukkan ya, Bang, ya. Iya, sayang. Oke. Abangku, cintaku. Menurut Abang ini ngapain ini? Yang mana? Ini foto, ini patungnya siapa? Bunda Maria. Oke, ngapain mereka begini? Megang Berdoa, kaki Bunda Maria. Megang kaki Bunda Maria. iya. Lalu mereka berdoa. Mereka berdoa kepada siapa? Kalau itu nggak tahu kita berdoa apa enggak orang itu di situ, karena itu cuma megang kaki. Waduh, abang, Bisa, abang, Bang Adis, bisa aja foto-foto. abang ini mengelak bahwasanya mereka di sini mengkultuskan patung, Bang. Jadi ini mirip seperti kuil-kuilnya ini orang-orang India, Bang. Sama, Bang. Di kuil-kuil inilah mereka mempersembahkan karangan bunga, berdoa, meminta kepada patung ini, Bang. Kepada patungnya Maria. Dan ini adalah perbuatan yang dilarang dalam Alkitab. Kenapa ketika saya memberitakan sesuatu yang dilarang dalam Alkitab, Abang masih tetap saja ngeyel? Mari, Bang, kita mengajarkan apa yang di dalam Alkitab ajarkan. Supaya apa? Supaya jangan sujud berdoa kepada patung-patung. Nah, inilah yang Benar. dilakukan, Bang. Ya, Itu terus kenapa pastinya. Abang masih membela-bela? Nah, makanya saya bilang di situ itu bukan berdoa kepada patung, tapi di situ itu adalah agar kita bisa mengarahkan hati dan pikiran kita lebih memfokuskan secara spiritual kepada tujuan kita, contohnya kepada Bunda Maria dan kepada Yesus. Bukan berdoa kepada patung itu, terlalu bodoh kita berdoa kepada patung Oke. itu. Terakhir, Jadi Bang. begini, Bang. Terakhir. Oke, Bang. terakhir, Bang. Menurut Abang, apa yang dilakukan di gambar ini, dia berdoa kepada patung ini enggak? Hah? Saya balik dulu wajah saya biar nggak terlalu ganggu. Abang lihat gambar yang di kanan, yang laki-laki seorang diri, yang tangannya bersedekap seperti itu, seperti posisi Marsoba ujung. Ya. Oke, dia berdoa bernyembah kepada patung itu nggak? Itu tidak bisa kita katakan menyembah langsung, tapi bisa dikatakan juga menyembah. Oke, menyembah. Nah, kalau misalnya saya cabut patung itu, saya ganti patung Maria, tiba-tiba gimana? Nggak apa-apa. Kembali saya bilang tadi, Kak, itu bisa antara dua kejadian, berdoa kepada patung itu atau kepada berdoa dengan apa yang digambarkan di dalam patung itu. Contohnya, Maksudnya gimana? Berdoa kepada apa dengan maksudnya saya agak bingung ini, Bang. Coba sebentar, saya ulang. Tenang ya, Bang, ya, tenang. Jadi yang digambar di kanan seperti yang laki-laki meminta kepada patung laki-laki tersebut dengan posisi tangan Marsoba ujung begitu. Menurut Abang, apakah itu perbuatan yang dilarang dalam Alkitab? enggak, sosok itu apa sih, Bang? Sekarang apa yang sosok itu, Bang? Enggak tahu aku, patung itu. Oke, berarti tergantung patungnya siapa dulu kan? Kalau patungnya Maria nggak apa-apa kan? Iya, Benar. jelas. Makanya sudah saya bilang kesimpulannya bahwa nggak apa-apa berdoa kepada patung selama patung itu patung Maria. Bukan berdoa kepada patung.
Oke, saya tanya Bukan sekali lagi. berdoa kepada Di patung. gambar yang laki-laki itu, dia berdoa menyembah sujud kepada patung itu nggak? Menyembah nggak dia kepada patung itu? Kalau abang kategorikan itu menyembah, salah. Mau patung Yesus pun di situ salah. Oke, Kalau untuk berdoa berarti dan menyembah kepada patung itu. sudah baik. Coba saya kasih naik dulu ya. Tadi ada abang kita tadi minta naik Ya, tadi Bang kasih Dada. berdua, agak 3-3 orang enggak apa-apa, Bang. Biar agak Bentar. enak diskusinya. Sebentar, ada Bang Dada tadi mau naik mana tadi ya? Waduh, Bang Dada naik lagi Bang. Mana tadi nggak kelihatan? Tadi saya lihat ada mana? Tadi ada ngechat dia. Tidak ada. Oke, jadi intinya kesimpulan kita, biarlah penonton yang mengambil kesimpulan. Intinya Bang, bahwa Alkitab, Tuhan Yesus, para murid, bahkan Maria sendiri tidak pernah mengajarkan untuk berdoa kepada patungnya. Setuju? Kalau berdoa kepada patung, kalau aku bilang ada orang berdoa kepada patung, aku Bukan yang Bang, saya pertama ulang satu kali lagi ya Bang, mengatakan biar ada itu kesimpulan setan. kita. Sebentar, biar ada kesimpulan kita. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus, bahkan Maria sendiri, atau murid-murid, tidak pernah mengajarkan berdoa kepada patung Maria. Setuju? Berdoa kepada patung salah total, tapi berdoa di depan patung tidak masalah. Oke, coba tunjukkan kepada saya perintah daripada Maria untuk berdoa di depan patung dia. Ya tidak ada. Baik, terima kasih. Artinya, apa yang kalian kerjakan itu tidak berasal dari Alkitab. Saya tutup dengan satu ayat begini, Bang. Barang siapa, baik itu malaikat yang turun dari surga sekalipun, memberitakan kepada kamu suatu Injil yang lain, yang berbeda daripada apa yang kami beritakan kepadamu, maka terkutuklah dia. Sekali lagi Bang, saya katakan Bang, ketika Anda mengajarkan Injil yang lain yang tidak pernah diajarkan oleh murid-murid Tuhan Yesus, yang tidak pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus, bahkan tidak pernah diajarkan oleh Bunda Maria, maka terkutuk Bang. Itu pesan saya. Hanya itu Bang ya. Jadi yang diajarkan itu yang mana itu, Bang? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun di langit, yang ada di bumi, yang ada di dalam air. Jangan sujud menyembah kepadanya. Itu yang diajarkan. Jangan membuat bagimu berhala, patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan. Jangan. Apalagi kalian berdoa kepadanya, meminta, wahai ini yang ada dalam patung dan lain sebagainya. Dikultuskan patung itu. Itu yang tidak boleh, Bang. Saya bisa pastikan Bang, di abad pertama ketika Tuhan Yesus ada di tengah-tengah orang Israel, seluruh orang Israel sudah tidak ada lagi yang nyembah patung-patung seperti itu. Makanya Bang, saya kasih tahu rahasianya. Ini rahasianya Bang. Begini Bang. Karena Abang orang Batak, apalagi mungkin tinggal di Sumatera Utara, gampang kita ngomongnya. Nyambung, dengar. Ketika agama Kristen masuk ke Sumatera Utara, diberitakan kepada orang-orang Batak. Orang-orang Batak sudah punya kebiasaan pada waktu itu. Apa kebiasaannya? Kebiasaan orang-orang Batak sebelum masuknya Kristen adalah mereka suka meminta kepada patung, kepada batu-batu, kepada pohon-pohon. Mereka menyembelih ayam di situ. Ya kan? Kalau kita bilang katanya ya. Nah, ketika Kristen masuk, biasanya itu tidak murni betul. Orang-orang itu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lamanya. Mereka belum betul-betul bisa meninggalkan adat istiadat tersebut. Makanya agama Kristen biasanya kawin atau bercampur dengan agama lokal. Nah, itulah yang terjadi di Roma, Bang. Itulah yang terjadi ketika Kristen dibawa keluar daripada Israel. Orang-orang di luar Israel, misalnya seperti orang-orang Roma, mereka memang biasa menyembah patung-patung berhala. Mereka biasa menyembah Dewi Artemis, mereka biasa menyembah Zeus. Ada Bang, di dalam Kisah Para Rasul, mereka biasa melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Makanya pada waktu itu terjadi perkawinan Bang, antara Kristen
dengan agama lokal. Makanya Bang, kebiasaan-kebiasaan pagan Roma itu masih terus ada. Makanya ini yang saya beritakan kepada Anda. Karena saya mengasihi Abang Sitanggang, karena saya mengasihi Anda, mari kita tegakkan pengajaran Kristen yang murni. Jangan Kristen yang dicampur oleh kebiasaan-kebiasaan pagan Roma. Seperti itu Bang. Jadi itu memang tradisi, betul Bang. Seperti yang teman-teman Abang datang sebelumnya itu tradisi orang-orang Roma. Tradisi itu kan dibenarkan Alkitab itu, Bang. Tidak dibenarkan, justru Tuhan Yesus menentang tradisi-tradisi seperti itu. Justru Alkitab menentang tradisi-tradisi seperti itu. Dikatakan, janganlah engkau turut-turut kebiasaan orang-orang itu, di mana Tuhan, orang-orang yang di mana Tuhan membinasakan mereka karena perbuatan mereka itu. Kenapa orang-orang Kanaan digantikan dengan orang-orang Israel? Karena orang-orang anak Kanaan melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Jadi pesan saya sama Abang, baca lagi Alkitab. Abang tadi sudah mengakui belum membaca, baca dulu. Ya, nanti kalau Abang sudah baca, pastilah Abang ngerti dan yang saya sampaikan itu benar. Abang tadi sudah mengakui nggak boleh berdoa kepada patung. Itu sudah pengakuan permulaan yang bagus. Tinggal selanjutnya adalah tidak boleh sujud kepada patung tersebut. Tidak boleh mengkultuskan. Apakah boleh ada patung? Boleh. Boleh. Saya bilang Bang, apakah boleh ada patung? Boleh. Di Gua Maria, di Jalan Via Dolorosa, banyak di situ patung-patung di mana Yesus mengangkut salibnya. Ketika kita memandang itu, kita bisa meresapi penderitaan daripada Tuhan Yesus. Yang tidak boleh menyembahnya Bang. Yang nggak boleh itu menyembah patung itu, mengkultuskannya, itu yang nggak boleh. Setuju? Makanya aku bilang tadi Bang, penyembahan menurut Alkitab, bukan menurut Jimson Sitanggang, itu ada 3 unsur tadi Bang. Menurut Alkitab ya. Tidak Bang, kalau sudah begini saja itu sudah menyembah Bang, dan itu tidak boleh. Tapi kalau Abang minta pun tadi, pembakaran ada imam tadi sudah saya tunjukkan semua. Oke lah, biar tidak debat kusir lagi, saya rasa itu sudah cukup. Penontonlah yang akan menilai sendiri. Setuju Bang? Oke, jadi intinya Bang dari aku silakan. Aku sekarang ya. Silakan. Jadi begini, di dalam apa itu Bang, Abang bilang tadi semua yang ada tertulis di Alkitab. Jadi sebenarnya di Alkitab juga ada mengatakan bahwa yang tidak tertulis ada juga firman Tuhan tentang kisah Yesus. Itu tertulis di Yohanes 21 ayat 25, di 2 Tesalonika 2 ayat 15, di 2 Yohanes 1 ayat 12. Ada yang tidak tertulis Bang. Abang bilang tadi harus yang tertulis semua. Oh, itu satu. Yang kedua, saya tegaskan bahwa Katolik tidak menyembah patung dan tidak berdoa kepada patung, tapi berdoa di depan patung seperti Abang bilang tadi untuk mendalami secara spiritual hubungan yang kemana tujuan berdoa itu benar. Oke. Ya. Sama dengan gini Bang, kita contohnya sujud seperti itu di depan kembang-kembang. Kembang itu kan sama dengan apa juga itu patung. Apakah kita menyembah patung itu juga? Menyembah apa itu? Maksudnya sujud depan kembang-kembang gimana maksudnya Bang? Nah, di gereja kan ada dibuat apa Bang? Kembang, bunga-bunga yang dari benda mati. Ada gitu sujud yang begini namanya kepada bunga-bunga. Ya, pas sujud kita di depan bunga itu, apakah kita sujud kepada dia kan? Coba kasih saya contoh Bang. Coba kasih saya contoh. Ya, jadi begini Bang. Begini, tentang gambar itu tujuannya adalah bukan, kasih dulu saya contoh Bang, bahwa di gereja ada penyembahan kepada bunga-bunga di mana Bang? Bukan saya bilang enggak penyembahan. Ketika kita duduk bersujud di depan kembang itu atau mana? Coba kasih dulu saya contoh Bang. Kasih dulu saya contoh. Kalau ini udah jelas Bang, ini diarahkan ke sini Bang. Ini diarahkan ke sini. Jelas sekali Bang, diarahkan kepada patung ini Bang, yang diarak oleh orang-orang Bang. Dipakaikan jubah, diinikan dan lain sebagainya. Jadi tolong Abang ke spesifik dulu, jangan membuat satu argumen-argumen yang rancu. Karena Abang tadi sudah bilang seperti itu, saya mau menanggapi. Jadi akhirnya jadi tanggap-tanggapan terus ini Bang ya. Saya cuma mau mengatakan begini Bang. Aduh, ya jadi apa-apa lah Bang. Kita kan diskusi nih. Jadi nanti berkembang terus, nanti nggak selesai-selesai. Intinya Bang, yang tadi itu saja, nanti tidak perlu dilanjutkan lagi. Itu saja nanti Abang renung-renungkan ya. Seperti itu? Oke, baik. Sudah cukup ya? Kita beri kesempatan kepada yang lain.
Oke bang, sekali lagi bang, sedikit lagi. Intinya di video itu bang, itu bukan menyembah. Kalau itu ibaratnya mereka berdoa kepada patung itu, aku katakan mereka itu salah. Bang, Tapi kalau mendalami misalnya ini secara kita spiritual, ganti batu, benar. kalau ini kita ganti batu, dibilang menyembah batu nggak? Ya tergantung dia tujuannya apa di situ. Apakah dia ngobrol? Contohnya gini, bang. Contohnya abang bilang menyembah atau berdoa kepada Bunda Maria. Nggak ada kami bilang, oh patung Bunda Maria, berikanlah aku kesehatan. Oh patung Bunda Maria, doakanlah aku kepada Yesus. Nggak ada seperti itu doanya. Makanya gini, bang. Ya nggak mungkin lah dibilang patung begitu. Pasti dia berkata kepada patung itu. Pasti dia berkata, berkomunikasi, ngomong sama patung tersebut. Entah apalah doanya saya tidak tahu. Intinya ini yang jelas-jelas bang dimaksud menyembah atau bahasa Arabnya sujud. Ini sujud nih bang. Makanya bang, kalau misalnya patung ini tadi patungnya yang lain tadi, seperti yang saya kasih gambar ini nih bang ya. Kalau misalnya patungnya, ini memang tergantung patungnya kok. Setelah saya periksa, nih, kalau patungnya ini, sebentar, saya balik dulu badan saya bang ya. Saya balik dulu badan saya. Nah, kalau patungnya yang di bawah, maka dengan cepat dikatakan, oh itu menyembah berhala, itu menyembah patung. Tapi tiba-tiba ketika patungnya diganti patung Maria, oh kalau itu beda itu, nggak menyembah itu. Nah, itulah yang terjadi bang selama ini. Ya sudahlah, penonton, apalagi nanti orang-orang yang jujur yang tidak mau terbeban oleh apa-apa, itu yang akan mereka simpulkan sendiri di hati mereka bang. Ya. Dan yang mau saya tanggapi ternyata ini tadi bang. Yang mau saya tanggapi tadi ternyata ini. Memang betul yang abang bilang. Tidak semua yang dikatakan yang diperbuat Tuhan Yesus itu tertulis. Betul. Ada memang pengajaran-pengajaran yang tidak tertulis ajarannya. Pertanyaan saya, coba tunjukkan kepada saya bahwa ada pengajaran-pengajaran lisan, pengajaran-pengajaran tidak tertulis yang berasal daripada Tuhan Yesus, daripada Rasul, yang menyuruh membuat patung Maria dan sujud kepada patung tersebut. Tetap nggak ada bang. Semua itu saya kasih tahu sama abang, kebiasaan orang-orang Roma yang memang sudah dilakukan bahkan sebelum Kristen datang ke sana bang. Orang-orang tersebut memang biasa menyembah patung-patung. Dan sekarang dulu patungnya Zeus diganti bang patungnya jadi patung Yesus. Dulu patungnya Dewi Artemis diganti jadi patungnya Maria. Itu yang terjadi bang. Yang saya katakan itu fakta. Cara saya itu saja bang. Kita lanjut dulu ke teman-teman yang lain, oke? Oke bang, lanjut. Baik, terima kasih bang. Tuhan berkati ya. Tuhan Yesus berkati. Baik. Oke. Kita lanjutkan lagi. Gimana teman-teman? Ada Bang Ginca. Oh, Bang Ginca ini saya suka sama dia teman-teman. Jadi Ginca ini bagus dia orangnya. Coba kalau misalnya pengen sesuatu yang berbeda, coba biar Bang Ginca naik dulu. Biar Bang Ginca dulu yang ngobrol dengan seorang Katolik. Coba. Halo Bang Ginca, mana? Coba panggilkan Ginca. Saya udah lama kenal sama Ginca ini. Halo Ginca. Oke, Ginca tidak kelihatan. Bang Dada, sorry tadi Bang, tidak baca WhatsApp. Silakan mungkin Bang Dada kalau mau naik lagi. Kita kasih naik yang selanjutnya. Ah, ini dia Bang Ginca sudah datang. Bang Ginca Ginting. Saya naikkan dulu seorang Katolik. Halo, Bang. Gimana kabar, Bang? Lama kita nggak ngobrol. Horas. Gimana, Bang? Lama kita nggak ngobrol ya. Terakhir kali kita ngobrol kalau nggak salah sekitar berapa tahun yang silam? 5 tahun atau 6 tahun yang silam ya? Iya, di StreamYard ya. Iya. Lama kita nggak ngobrol nih. Saya kasih naik dulu seorang Katolik mungkin. Kalau ada seorang Katolik lagi yang ingin operasi tanggang tadi bagus itu kayaknya tuh. Saya tunjukkan dulu sebentar. Mungkin ada. Coba yuk. Coba siapa lagi? Tadi bagus diskusinya itu. Ah, ini coba nih. Sesama tidak on cam nggak apa-apa. Kita nonton dulu yang lain ya. Jangan saya terus. Saya capek juga saya teman-teman. Capek saya itu.
Saya berapa jam saya ngomong nih? 2 jam 16 menit saya ngomong tanpa henti nih. Wah. Coba sekarang Para udah saya pakarnya masalahnya. Halo Bang Parlin. Halo. Halo. Ya, saya ingat Bang Parlin ini beberapa kali inbox saya dan dia minta diskusi dengan saya. Bang Parlin betul seorang Katolik? Coba Bang Ya, Parlin betul. bisa menyingkir ke tempat yang nggak berisik? Karena berisik sekali background itu. Oke. Coba Oke, Bang Bang. Parlin, jangan ada suara berisik-berisik. Masih Ya. kelihatan berisik. Bisa pindah tempat nggak? Saya di tempat kerja bang, jadi Marga apa? Parlin, marga apa? enggak, saya cuman Parlin tuh hanya nama, Oh iya. bukan nama asli, Oke. Oh iya, Baik. iya, bro. bukan nama Bang Parlin, asli. baik. Baik, kita Iya. simak dulu mereka. Anda seorang Katolik ya? Anda inbox saya Iya, beberapa saya kali. seorang kalau salah. Katolik. Oke, Anda mendukung Iya, betul. Anda mendukung penyembahan kepada patung Maria? Saya tidak mendukung penyembahan. Oke. Tapi saya mau tanya dulu. Saya mau tanya dulu. Sebentar, saya kalian- kasih background dulu. Sebentar, saya kasih background dulu. Oke, saya balik dulu badan saya, sorry ya. Kita sama-sama ini menampilkan gambar saja. Oke. Bang Parlin, menurut Anda yang digambar itu menyembah tidak? Bahasa Ibraninya itu sakah. Bahasa Yunaninya itu proskuneo. Oke. Silakan. Artinya menyembah atau sujud. Suara Anda Dalam putus-putus, bahasa Parlin. Ibrani, saka itu menyembah atau Suara Anda putus-putus. dalam bahasa Ibrani. Ya, halo. Ya. Halo? Sebelum saya serahkan sama Bang Ginca, yang di dalam Ya. gambar ini bahasa Ibraninya itu adalah sakhah atau menyembah atau sujud bahasa Arabnya. Kemudian bahasa Sujud. Yunaninya Bukan sujud, adalah Bang. proskuneo. Iya. Silakan. Itu bukan menyembah, Bang. Sujud, Bang. Bukan Silakan menyembah. Bang Ginca. Silakan Bang Ginca. Jadi gini, Bro Parlin ya, Bro Parlin, kalau misalnya ini aku orang awam lah ya, aku juga nggak sepakar Bro Apara Edis ini. Apara Edis sudah jauh di atas kelasnya. Oke. Jadi gini bro, tadi menarik itu yang kata Apara Edis ya. Kalau misalnya patung itu diganti sama patung-patung, contoh lah, minta maaf ya, kayak patung Semar gitu atau patung apa gitu. Kira-kira itu bentuk penyembahan nggak menurut bro? Saya Sampai bilang, sujud begitu. saya bilang bukan menyembah. Tergantung. Oke, pengertian menyembah menurut Nah, jujur Bro ya, Parlin itu saya apa? sendiri. Oke. Saya jelaskan ya. Saya sendiri dulu mantan Buddha. Saya sendiri dulu mantan Buddhis ya. Oh, Jadi iya. saat kita sujud, kita sujud pada patung Buddha atau patung dewa. Bahkan dalam Buddhis pun kita tidak menyembah patung itu, kita tidak menyembah Buddha itu. Kita menyembah itu kita apa ya? Hati kita adalah pada dewa yang di atas, Buddha yang di atas, bukan pada patung itu. Patung itu hanya gimana ya? Alat bantu. Alat bantu. Jadi Artinya sama, tanpa alat. nggak ada beda walaupun itu patung apapun, patung atau batu atau manusia sama. Sekarang saya tanya, sekarang saya gantian tanya. Suaranya putus-putus, Bro Parlin. Kalau manusia apa? Bro. Bro Parlin, Maaf, sorry aduh, ya. susah ini. Saya di tempat kerja nih masalahnya. Jadi susah. Terima kasih. Kalau saya di luar, Mending fokus di kerja dulu kayaknya ya. Kalau saya Bro di Parlin luar. ya, biar enak ya. Mungkin gini bro, tadi kan bro bilang dulu mantan nggak Buddhis apa-apa. gitu ya. Dulu dibilang mantan Buddhis nih, dibilang pada saat Ya. juga di situ ada patung itu bukan menyembah. Kira-kira menurut bro, dikatakan menyembah itu prosesnya kayak gimana sih bro? Dikatakan seseorang itu menyembah itu patung itu Menyembah kira-kira atau tidak? apa bedanya Oke, dengan yang Buddhis tadi bro bilang itu bukan menyembah tuh? Coba apa bedanya? Oke, gini.
Begini, saya jelasin ya. Kita kembali ke Bible dulu aja. Kita kembali ke Bible aja lah. Oh iya. Nah, bisa silakan. nggak kalau saya bisa nggak kalau saya yang tanya? Bisa nggak kalau saya yang tanya? Tadi saya ini sih bro, sebenarnya tertariknya begini. Loh, enggak, soalnya kalau saya yang tanya, ini akan lebih jelas. Akan lebih jelas. Sekarang saya tanya, tadi Edis bilang kalau menyembah manusia itu tidak apa-apa. Benar kan? Benar. Kali kamu setuju? Kamu setuju? Menyembah manusia tidak apa-apa. Tidak apa-apa dalam hal apa maksudnya nih? Loh, Edis kalau Bang Silakan Apra, Edis. Saya tunjukkan ayatnya ya. Saya tunjukkan ayatnya. Baik. Nampaknya dia minta ayat. Loh, enggak. tunjukkan. Saya tadi sudah dengar. Ya, ayatnya saya sudah menjawab ini. Anda kan bertanya Iya, kepada tapi saya, apakah saya boleh tanya, seperti itu kan? Saya tanya alasannya. Alasannya kenapa kok diperbolehkan? Alasannya kenapa kalau diperbolehkan sedangkan Ya patung karena tidak diperbolehkan? hidup, manusia kan hidup. Kalau kalau hidup benda nggak- mati ya nggak kalau- boleh. Loh, kalau hidup nggak apa-apa. Orang Nah. hidup berarti Firaun Ya, boleh disembah. sebentar. Alkitab aja saya kasih tunjuk. Nah, loh, saya sudah dengar tadi Abang sudah ngomong ke orang yang Ya, sebelumnya. sebentar. Alkitab saja sekarang nanti saya yang tanya. jadi lawan. Sebentar. Yang Loh, jadi enggak, lawan gini, Bang. Abang Parlin itu Alkitab aja. Saya tunjukin Bang, simpel Alkitab aja. aja. Supaya kita nggak debat kusir. 2 Loh, saya nggak Samuel debat kusir, 9 saya- ayat 6 ya. Saya coba tanya. Kalau sembah Firaun Baik. boleh nggak, Bang? Kalau nyembah Firaun boleh apa enggak, Bang? Baik, saya tunjukkan ya. Appreciation. Lah, 18 is ya. Suara Abang berisik sekali, Bang. in the main lobby during Ya, Abang ya, di mana? sebentar ada pengumuman. lunch period. Saya di tempat kerja. There are plenty. Oke, So coba please Anda do baca not ini. rush. Everyone needs to initial. that Loh, they Abang have aja yang baca. Saya nggak bisa. Kalau nggak bisa baca, Abang nggak usah di sini, Bang. Ngapain Abang di sini? Kalau Abang nggak bisa baca, Abang bisa baca? Lah, Bro Parlin. oke. Kalau nggak bisa baca, nggak usah di sini. Karena di sini kita nggak ngadepin orang buta huruf. Coba Anda baca di sini. Bukan, Bang, masalahnya. Nggak, coba Anda baca Baca dulu. di Anda mana? bisa baca nggak? Anda bisa baca nggak? Bro Parlin. Oh, oke. Silakan. Bentar. Ah. Dan apa ya? Mephiboset bin Yonatan bin Saul Mephiboset, Bang. masuk Mephiboset dan Iya, iya, Mephiboset bin Mephiboset Yonatan bin- terus. bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Oke, ia sujud dan menyembah nggak? Iya, Kepada siapa ia sujud dan menyembah? kepada Daud. Kepada Daud. Hal seperti ini itu lumrah di dalam Alkitab, Bang. Orang-orang besar, orang tua, ya, itu memang lumrah mereka melakukan proskuneo, melakukan mereka sujud menyembah. Yang tidak boleh dalam Alkitab itu sujud nyembah patung. Nah, oke. Abang tahu? Sekarang saya tanya. Sekarang saya boleh tanya nggak? Silakan. Nah, oke. Kalau gitu sujud menyembah Firaun boleh, Bang? Tergantung. Apakah di Nah, situ kok tergantung? Firaun nyuruh ngapain dulu? Kok tergantung? Tadi katanya Oke, mau saya bukan apa, tunjukkan. Mau katanya saya tadi- tunjukkan. Enggak, Mau saya loh, tunjukkan tadi- bahwa enggak, Yakub sebentar. bahwa Yakub Sebentar, melakukan gantian itu. dong Mau saya ngomong. tunjukkan. Saya nggak dikasih kesempatan ngomong. Saya kok nggak Iya, dikasih kesempatan ngomong. masalahnya Anda Kasih saya kesempatan berbelit-belit ngomong dong. kemana-mana. Yang saya tanyakan kepada Anda, apakah Berbelit-belit gimana? Saya Oke, simpel. saya tanya Anda dulu, bilang- apakah ini Abang proskuneo? bilang, Sebentar, Abang apakah bilang- yang digambar ini proskuneo? Sabar, Bang. Bro Parlin jawab dulu lah. Enggak, apakah yang digambar ini proskuneo atau tidak? Iya. Coba jawab dulu. Oke. Bro Parlin. Bentar. Karena RK kemarin jawab itu Proskuneo proskuneo. benar. Oke, proskuneo. Benar. Proskuneo. Benar, Benar benar. tidak? Benar tidak yang di dalam Benar. Alkitab itu jangan engkau proskuneo kepada batu. Iya. Kepada patung. Betul tidak? Dalam keluaran 20 ayat 20 ayat 5 itu dikatakan jangan sujud dan beribadah, Bang. Oke, sujud itu dan bahasa Arabnya, beribadah. bahasa Yunaninya apa sujud itu? Oke lah, mau dibilang menyembah boleh. Jangan Oh menyembah ya dan sudah, beribadah. terima kasih sudah Ada menyembah. dua. Baik. Ada dua. Ya sudah selesai. Bang. Ya, kerja dulu sana. Sudah selesai. Itu persis apa jawaban si RK kemarin itu. Ya, itu udah jelas proskuneo itu. Proskuneo, penyembahan seperti itu. Dan ini Bang Ginca. Makasih Bang Obi. Jadi
proskuneo itu di dalam Alkitab itu dilakukan kepada manusia itu nggak apa-apa. Orang-orang Iya. besar itu lumrah, Bang. Mereka melakukan proskuneo dan itu tidak masalah karena seorang raja itu dipilih oleh Tuhan. Ya. Tidak ada satupun pemerintah di dunia ini yang tidak diizinkan oleh Tuhan. Jadi tangan Tuhan, makanya dikatakan bahwa Tuhan itu memerintah melalui raja-raja yang dipilihnya di atas muka bumi. Jadi pemerintah menyandang pedang itu atas nama Tuhan juga. Seperti itu. Ya, mantap, Jadi mantap. proskuneo kepada raja, proskuneo kepada pembesar itu tidak menjadi masalah dalam Alkitab. Begitu. Adapun di dalam Alkitab juga dicatat orang-orang yang menolak ketika orang melakukan proskuneo kepada dia. Ada juga. Dia hanya menolak, jangan melakukan proskuneo kepada saya. Ada seperti itu. Oke, begitu Bang Ginca. Oke lah, Mungkin Bang oke Ginca. Pra. Lanjut Bang terus Ginca. ya, semangat terus. Ya, Bang Ginca lah Ya. untuk menganu channel-channel yang Aman mereka Pra. itu. Yang receh-receh biar kami aja, Pra. Yang Iya. receh-receh. Masa jadi saya turun tangan. Oke, lanjut terus ya, Oke, Pra ya. makasih, Bang Sehat-sehat Ginca. kita. Ya. Ya. Yuk, silakan yang lain, silakan. Kita kasih naik ada Oh, ada Bang Waryanto ini. Kita udah janji nih. Bang Waryanto. Gimana, Bang? Apa kabar, Bang? Dia udah dibaptis nih, teman-teman ya. Iya, kabar baik, Dis. Ya, gimana, Bang? Sudah dibaptis, Bang? Sudah, Dis. Puji Tuhan. Puji Tuhan udah dibaptis. Ya, gimana, Bang? Suaranya Abang jelas nggak, Dis? jelas. Abang mau nyalakan kamera atau enggak? Nanti kalau nyalakan kamera nanti Abang dipersekusi atau enggak? Terserah. Udah nggak usah aja dulu lah. Oke. Gimana, Bang? Apa yang mau Abang sampaikan? Iya. Ya, yang mau saya sampaikan pada saudara-saudara saya, ya bertaubatlah. Bang Waryanto, ini cerita dulu ya. Iya. Bang Waryanto dulunya seorang muslim dan dulunya kesel banget dengan channel saya, tapi akhirnya lambat laun akhirnya dibaptis. Cuman akhirnya, Bang, gara-gara Anda memilih seperti ini, apa yang terjadi dengan keluarga Anda akhirnya, Bang? Saya bubaran sama istri, cerai. Ya, itu yang terjadi, teman-teman, kepada Bang Waryanto ya. Tapi Jadi- saya lebih memperjuangkan keyakinan lah. Ya. Prinsip saya hidup cuman sekali, jangan sampai salah Tuhan. Ya. Itu ya, teman-teman ya. Terus- Bang Waryanto ini Saya akhirnya ya, silakan, Bang. merasa merdeka gitu, nggak terikat lagi dari jadwal apa ya, jam sekian itulah yang sering dibilang Edis. Merdeka, yang penting intinya kita berbuat baik pada sesama. Ya. Karena di ajaran yang lama kan banyak saya dengar slogan biar jahat yang penting sholat, apa gunanya gitu kan. Jadi intinya saya sampaikan pada saudara-saudara saya, ya kenali dulu lah, jangan apa ya, jangan anti gitu untuk mempelajari kebenaran. Ya. Saya waktu dibaptis itu, Dis, nangis saya lihat anak saya dibaptis itu. Iya. Tapi dikelilingi sama orang-orang baik. Ya. Gimana, Dis? Tapi nggak boleh menyebut nama gerejanya atau boleh? Mau menyebut nama gerejanya? Nggak usah. Gerejanya GMS Denpasar. PMS Denpasar. Oke. Ya, teman-teman ya. Gereja Jadi Mawar Sarom. ya. Jadi itulah ya, teman-teman ya. Jadi kita di sini ngomong, memberitakan kebenaran. Orang-orang yang dengar seperti itu, mereka mengambil kesimpulan, mereka akhirnya pergi ke gereja-gereja terdekat seperti itu ya.
seperti itu. Ya, Sebenarnya mungkin ada kebenaran sesuatu itu yang spesifik sebenarnya- yang mau disampaikan Bang Wirianto atau itu dulu saja? Intinya hidup saya sekarang ini semakin damai ya, dah. Semakin tenang. Oke. Terus akhirnya gimana? Istri atau sudah bubaran istri akhirnya kemana perginya? Pulang ke kampungnya ke Bandung. Oh, pulang ke kampung. Ya. Gitu. Tapi sudah resmi bercerai di pengadilan atau baru cerai-cerai begitu saja? Ya kebetulan itu kan istri kedua, Dis. Jadi nikahnya juga ya secara agama aja. Ternyata. Berarti sangat menerapkan sekali ya dulu ya. Ya nikmat apalagi yang kau dustakan kan gitu. Berat ini teman-teman. Ya. Mudah-mudahan sekarang ke depan enggak Dis lah. Ibaratnya Iyalah. ketemu jodoh lagi ya cukup sekali aja sampai Mudah-mudahan lah. Ya mudah-mudahan lah. Karena abang dulunya pernikahan abang itu kalau di dalam agama Kristen itu belum dianggap karena tidak diberkati di atas nama Tuhan. Jadi ya semoga lah kalau sudah cerai sudah selesai segala macam membentuk rumah tangga baru, ketemu orang baru yang seiman seperti itu. Ya, Semoga. amin. Amin. Saya pengennya yang seiman Dis biar nggak banyak debat. Iya. Oke lah ya, itu ya teman-teman ya. Ini perkenalan dari Bang Ya, Dis, Waryanto. Terima kasih banyak. Sama-sama Bang. Terima kasih banyak karena kalau keyakinan kepercayaan itu sudah dari dulu cuman Edis lah finishingnya gitu. Apa namanya? Yang membuat finishingnya gitu. Ya. Dan tentu Roh Kudus lah Bang yang menggerakkan hati Abang untuk berangkat dan dibaptis. Amin. Oke, gitu Bang ya. Kita kasih kesempatan kepada yang lain. Ya Dis. Oke. Terima kasih makasih. banyak. Terima kasih Sama-sama banyak. Bang Waryanto. Saya turun dari Salam, Bang ya. salam. Selamat malam. Selamat malam. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi jangan teman-teman bilang bahwa apa yang kita kerjakan ini tidak membuahkan hasil. Jangan teman-teman bilang bahwa apa yang kita perbuat ini tidak menghantam pikiran-pikiran orang yang mau berpikir. Jadi mereka mikir kok. Ketika kita ngomong ini bener yang dibilang Edis ini. Memang hati saya memberontak, memang pikiran saya memberontak. Tapi kalau dipikir-pikir mendalam, bener yang kau bilang, Dis. Iya ya, ngapain kita kok mengkultuskan batu? Ngapain kita kok memuja batu? Kok kita percaya batu bisa mendatangkan ini? Itu gimana jalan ceritanya kan gitu? Ya, seperti itu teman-teman. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Wibu. Ya, silakan Wibu. Halo saudara Wibu. Ya bang. Ya, silakan Bang Wibu, nyalakan kamera dulu Bang. Waduh, menumpung di sini gelap banget bang. Oke, kalau begitu nunggu terang ya Bang ya. Nunggu terang besok Bang kalau begitu. Ayo, selanjutnya silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada Sony. Ya, silakan Sony. Halo Sony. Terima kasih Bang Edis. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu Bang. Boleh. Bentar ya. Simple. Halo Bang Edis. Ya, halo Bang Sony. Islam, Kristen Bang? Katolik Bang. Katolik. Silakan Bang, apa yang mau Bang utarakan? Masalah penyembahan Bang Edis. Oke, gimana Bang? Saya hanya menerangkan penyembahan di dalam Katolik ya Bang Edis. Penyembahan di dalam Alkitab atau penyembahan dalam Katolik? Karena penyembahan Ya, dalam ajaran ini ge- nanti beda lagi Bang. Ajaran gereja Bang Edis. Ajaran yang di dalam Alkitab. Ajaran gereja Katolik Bang Edis tentu sudah Bukan. ajaran dari Alkitab.
Ajaran gereja Katolik bukan berasal dari Alkitab? Berasal dari Alkitab. Oke, silakan. Apa yang dimaksud penyembahan dalam Alkitab? Silakan, Bang. Sebaiknya saya praktekkan aja Bang Edis ya. Silakan. Karena saya lihat tadi statement Bang Edis bahwa sujud itu menyembah. Oke, sujud itu bahasa apa? Sebentar. Saya orang Indonesia, Bang. Iya, kita kan baru bahasa Indonesia, tapi kan kita bisa menarik akar kata itu dari mana. Sujud itu bahasa adopsi, Bang. Itu bukan asli bahasa Indonesia. Anda setuju? Enggak. Yang tadi foto yang tadi loh Bang Edis. Foto Bukan. yang Sedikit, Bang, biar kita nyambung ngobrolnya. Sujud memang sudah menjadi bahasa Indonesia, tetapi kata itu adalah kata adopsi. Abang tahu? pokoknya Bang Edis kalau bersujud kan begini Bang Edis, bersujud kan begini nih. Begini kan bersujud Iya, kan? betul. Itu bersujud. Ya, betul. Bahasa Indonesianya sujud itu adalah menyembah. Jadi begini Bang Edis menyembah. Iya, itu menyembah. Berarti aku sudah menyembah Bang Edis sekarang atau HP ku ini? Iya, Aku itu kan memang begini menyembah. sekarang. Berarti aku menyembah HP ku ini begitu ya? Oke. Abang dari logat-logatnya bahasa Batak, betul? Orang Batak, betul? Iya, saya dari Parlilitan. Oke, mantap. Apa bahasa Indonesia, bahasa Bataknya menyembah? Nggak usah menyembah, kita dari gestur aja dulu. Karena statement Bang Edis kan dari semuanya Protestan, mereka melihat dari gestur tubuh menyembah. Betul nggak? Betul. Saya ulang, Bang. Biar kita ngomongnya pelan-pelan ya, Bangku ya. Pelan-pelan. Gini, Bang. Pertama-tama kita Iya, membahas marsomba. penyembahan di dalam Alkitab. Oke? Nah, kita bahas dulu dari bahasa. Ada kata sujud itu aslinya bahasa Arab, tapi bahasa Indonesianya menyembah. Seperti yang Abang gerakan tadi itu. Kalau bahasa Ya. Bataknya, Bang, kita sama-sama orang Batak, marsomba. Iya Bang Edis. Oke. Pokoknya Abang- semuanya orang Protestan melihat menyembah itu dari gestur tubuh. Oke, betul. Karena Betul, itulah yang sepakat dimaksud ya? menyembah. Sepakat ya? Marsomba. Coba Iya, tahu saya Bang Edis bahasa Coba bahasa Batak. abang Ahlinya praktekkan saya. gerakan marsomba orang Batak. Marsomba. Oke, Oke. begini. Marsomba. Ya, itu marsomba, betul. Berarti saya masuk HP ku ini, betul? Ya kalau abang mau nyembah HP, mau abang gitu-gitu kan HP, betul. Cuman kan abang kan melakukan ini bukan mau menyembah HP, melakukan gerakan praktek. Jadi abang harus bisa bedakan. Ketika abang melakukan yang di HP ini, tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada penonton posisi gestur tubuh menyembah. Bukan abang nyembah HP. Aduh, abang gimana sih? Coba, salah nggak yang saya katakan? Salah Bang Edis. Kalau menyembah itu bukan dilihat dari gestur tubuh. Oke, gimana menyembah itu? Silakan. Mau saya praktekkan yang mau menyembah berhala apa mau menyembah Allah yang benar? Bukan. Posisi menyembah yang dimaksud dalam Alkitab. Coba praktekkan gimana? Posisi menyembah dalam Ada Alkitab. dua Bang Edis. Ada menyembah Allah, ada yang menyembah berhala. Jangan Allah, jangan berhala. Posisi menyembah dulu. Gimana posisi menyembah itu? Abang melihat saya menyembah dari gestur tubuh atau dari... Betul, Bang. Dari gestur tubuh. Makanya tadi kita dari bahasa saja ya. Belajar dari bahasa, Bang. Nih. Saya kasih kamus bahasa dulu, Bang. Sujud itu Enggak, bahasa apa? Aku nggak pintar Bang Edis. Kita lihat dari gambar-gambar tadi aja. Itu yang nggak saya terima Bang Edis. Sebentar. Nih, Bang ya. Apa sujud itu, Bang? Perhatikan. Dari gestur Kelihatannya, Bang, tubuh ya? Bang Edis, foto-foto yang Abang lihatkan tadi. Iya, sebentar, Bang. Kita belajar bahasa dulu. dulu, Bang. Belajar bahasa dulu, Bang. Enggak Sujud. Bang Edis. Aduh. Orang Protestan kan selalu melihat dari gestur tubuh. Bang, kita kalau mau diskusi yang ilmiah akademis, kita harus merujuk kepada sumber-sumber. Saya cuma tamatan Setuju? SD dulu Bang Edis, nggak tahu aku ilmiah apa-apa, nggak tahu. Baik, Cuma makanya justru karena itu saya mau kasih tahu. Perhatikan, Bang. Sujud berasal dari bahasa Arab. Sajadah, yasjudu, sujudan.
yang berarti tunduk merendah atau patuh. Nah, ini dilihat dari gestur tubuh, Bang. Seperti yang Abang lakukan tadi. Oke, sekarang kita menyembah. Perhatikan. Menyembah KBBI. Perhatikan. Perhatikan, Bang, ya. Menyembah KBBI. Perhatikan. Sembah. Pernyataan hormat, hikmat dinyatakan dengan cara menangkupkan kedua belah tangan atau menyusun jari 10 lalu mengangkatnya hingga ke bawah dagu atau dengan menyentuhkan ibu jari ke hidung. Menghormat dengan menyembah dan seterusnya nih. Contoh-contoh ya. Nih.